Saya Ratna Julianti. Dan saya Munayah. Kami akan membahas tentang tata kelola teknologi informasi. Tata kelola IT. Tata kelola IT adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola IT sebagai besar muncul karena adanya prakarsa kepatuhan serta semakin diakuinya kemudahan proyek IT untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar terhadap kinerja suatu organisasi. Tata kelola IT membangun suatu sistem yang semua pemangku kepentingannya termasuk direksi dan komisaris serta pengguna internal dan bagian terkait seperti keuangan dapat memberikan masukan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Masalah tata kelola IT diantaranya 1. Pengguna IT kadang tidak sesuai dengan harapan, di mana investasi IT yang semakin besar ternyata tidak diikuti dengan dukungan yang semakin besar pula terhadap pencapaian tujuan dan strategi perusahaan atau institusi. Inilah yang disebut dengan productive paradox. Yang kedua, untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan tata kelola terhadap pengguna IT yang bisa disebut dengan IT governance. IT governance dipercaya sebagai solusi untuk memastikan bahwa IT dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Framework tata kelola IT. Hasil survei ITG tentang framework yang sering dijadikan acuan oleh institusi untuk membangun tata kelola IT diantaranya adalah yang pertama COBIT, maksudnya COBIT. Terus yang kedua ada IT infrastruktur library, terakhir ada ISO. Control Objective for Information and Related Technology, disingkat COBIT, adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COBIT dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ICASA. COBIT memiliki 4 cakupan domain, yaitu yang pertama, perencanaan dan organisasi. Domain ini mencakup strategi dan taktik dan mengenai pengidentifikasian cara agar IT dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian tujuan bisnis. Lebih lanjut lagi, realisasi visi strategi perlu untuk direncanakan, dikomunikasikan dan dikelola untuk sudut pandang yang berbeda, sehingga suatu pengorganisasian yang memadai seperti infrastruktur teknologi harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Yang kedua, pengadaan dan implementasi, di mana domain ini menjelaskan bahwa untuk merealisasikan strategi teknologi informasi, maka solusi teknologi informasi perlu untuk diidentifikasikan, dikembangkan atau didapatkan, dan juga untuk diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Perubahan dalam dan peliharaan atas sistem-sistem yang sudah ada dicakup dalam domain ini untuk memastikan bahwa siklus hidup dilanjutkan untuk sistem-sistem tersebut. Yang ketiga, pengantaran dan dukungan, di mana domain ini mengenai layanan aktualnya atas jasa yang dibutuhkan, yang mana cakupannya dari operasional tradisional atas aspek keamanan dari kelangsungan sampai pelatihan. Sehubungan untuk memberikan layanan atas jasa, maka proses-proses yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut harus ditetapkan. Domain ini mencakup pemrosesan aktual atas dasar dengan sistem aplikasi yang seringkali diklasifikasikan menurut kendali aplikasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pengawasan dan evaluasi monitor, di mana domain ini menjelaskan bahwa semua proses teknologi informasi perlu secara tetap dinilai atas kualitas dan kepatuhannya terhadap kebutuhan pengendalian. Domain ini menekankan pengawasan manajemen atas independen yang diberikan dengan melakukan audit intern dan ekstern atau diperoleh dari sumber-sumber alternatif. IT Infrastructure Library, yaitu di mana suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Yang terakhir yaitu ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau International Organization for Standardization, disingkat ISO atau ISO, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Pada awalnya,
Singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO, tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO. Karena dalam bahasa Yunani, istos berarti sama atau equal. Penggunaan ini dapat dilihat dari kata isometrik atau isonomi. Meski ISO adalah organisasi non-pemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya. Dan dalam prakteknya, ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.